Semakin panjang mana semakin banyak menginginkan tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat berjumpa dengan Darwin Wallet Official. Ini saya sedang masuk, ada jadwal cek bangunan sekalian ingin membuang kotoran walet. Di sini saya akan mencoba memperlihatkan sedikit desain tata ruang untuk bangunan saya versi 5x8 4 lantai. Nah, di sini bisa dilihat yang versi saya bagaimana cara mengaplikasikan gedung kecil yang cuma berukuran 5 meter kali 8 meter agar supaya bangunan kecil kita bisa lebih menyimpan burung walet. Nah, ini saya perlihatkan bagaimana tata ruang mesin gedung saya. Di sini gedung saya cuma menggunakan mesin Piro 88 dan menggunakan aki kapasitas 200 ampere. Kenapa di sini saya menggunakan aki besar, sedangkan gedung kecil? Karena di tempat saya ini pedesaan tidak ada akses listrik PLN. Jadi semua kebutuhan kelistrikan di gedung di sini semua menggunakan konsumsi dari aki yang disuplai oleh tenaga surya. Nah, tenaga surya saya di sini menggunakan panel 2 buah di atap bangunan yang berukuran besar 100 ampere untuk menyuplai mengisi aki 200 ampere. Nah, di sini saya ingin berbagi kenapa di gedung yang tidak ada listrik harus dikasih aki besar. Alasannya begini ya guys. Misal gedung kita mengkonsumsi dalam satu hari itu 50 ampere. Nah, jika kita ngasih aki 200 ampere, berarti kapasitas kebutuhan di dalam gedung kita ini mampu dia menyandang selama 4 hari. Nah, kenapa jadi harus aki itu lebih? Kita antisipasi jika misal dalam satu minggu ada hari yang hujan, tidak panas, mendung, otomatis kan aki kita tidak terisi. Nah, begitu aki kita tidak terisi, sementara aki kita besar kan tabungan kita masih banyak di dalam. Oke, selesai untuk penjelasan tentang mengenai mesin dan konsumsi listriknya. Ini kita guys masuk ke dalam ruang inap. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini guys, keadaan gedung saya 5,5 kali 8 meter, 4 lantai. Nah, di sini saya menggunakan teknik zigzag per 2 lantai. 2 lantai pertama, 1, 2, dan 3, 4. Nah, ini guys, gedungnya. Terus ini 2 lantai. 2 lantai, 1, 2, merambah ke 3, 4. Ini bertujuan supaya untuk ruang inap 1, 2 dia lebih gelap.
lebih menyimpan karena gedung ini pendek. Jadi saya bikinlah ala-ala seperti ini. Jadi di sini tujuan daripada maksud zigzag ini supaya lantai 1 dan 2 tidak perlu disekat lagi karena ruang kita sempit, kecil, pendek. Kalau kita terlalu sekat mempersulit burung. Cuma dengan adanya metode zigzag seperti ini, otomatis pencahayaan dari roofing room menara kita yang di atas terpatahkan oleh 2 lantai 3/4-nya. Nah, ini kondisi di dalam gedungnya, guys. Nah, saya hari ini masuk mau membuang kotoran. Nah, ini guys, kotoran sudah numpuk terlalu banyak. Nah, ini di dalam gedung saya ini sangat minim ventilasi. Karena ventilasi itu ada beberapa tujuan dan manfaat, bukan sekadar ventilasi. Tujuan daripada ventilasi itu, satu, untuk menstabilkan kelembapan. 2, ventilasi itu untuk tujuannya memberi arah tempat memandu burung untuk terbang. Kita wajib yang terpenting untuk bangunan pendek, pencahayaan itu cuma di void, guys. Kita tidak perlu lagi memberi ventilasi di area ruang inap karena sudah pendek. Yang perlu kita beri ventilasi itu cuma untuk di ruang voidnya. Itu pun masih di setting. Bagaimana supaya cahaya itu tidak terlalu terang. Masih harus disetting. Nah, ini guys, tata ruang zigzag per 2 lantai. Ini kita naik ke lantai 2 ya, guys. Nah, ini lihat sarang untuk lantai 1-nya. Nah, cuma ini dominan hampir rata-rata sudut, guys. Sarangnya rata-rata sudut, jarang mangkok. Saya juga nggak mau ambil pusing karena saya pikir sudut kan juga uang. Ngapain kita mencari zamannya sekarang, burung sudah pada susah. Mau cari yang mangkok-mangkok, kalau dia alamat mending walaupun dia sudut, kalau banyak yang utamakan timbangannya, guys. Nah, ini kita sekarang naik ke lantai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ya guys, lantai 2-nya. Ini keadaan sarang di dalam. Di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai tentang tekanan cara pemasangan Twitter ala saya, ala Darwin Wallet. Nah, ini punya saya semua menuntun. Arah Twitter semua menuntun ke arah void datangnya burung. Nah, jadi saya cuma masih tarik di sini. Tarik terus ke ruang inap di sini. Nol, tidak ada ventilasi sama sekali. Ini cuma ventilasi apa namanya? Nah, ini keadaan sarangnya, guys. Nah, ini void 1, 2, 0 sekat, yang ada cuma sekat gantung untuk 1, 2-nya. Lantai 1, lantai 2, sekatnya 0. Untuk voidnya berukuran 2,5 meter kali 4 meter. 2,5 kali 4 meter. Lurus dari lantai 3 terjun ke lantai dasar. Nah, ini keadaan lantai 2-nya. Untuk bangunan 5 kali 8 meter. Nah, ini kita naik kembali ke lantai 3. Nah, ini ya lantai 3-nya. Ini void 2,5 kali 4 meter terjun ke lantai dasar. Sekarang kita berada di lantai 3. Kita berada di lantai 3 ini, guys. Nah,
Ini juga cuma sekat-sekat gantung di ruang 5 kali 4 meter. Nah, karena bangunan ini, guys, saya tidak menggunakan menara. Jadi tidak ada menara. Jadi menaranya menggunakan dari bagi dua gedung tersebut. Roofing roomnya ini menjadi 5 kali 4. 5 kali 4, lantai 4, separuh untuk ruang putar roofing room sama lantai 3. Jadi ruang inap di lantai 4 dan 3 ini cuma bersisa 4 kali 5. 4 kali 5-nya untuk ruang putar. Itu LMB-nya, guys. LMB-nya ini lubang sekat lantai 4, lubang sekat lantai 3. Di lantai 3 di roofing room ada kolam untuk penstabilan suhu di roofing room. Ini saya menjelaskan sedikit untuk masalah pembuat kelembapan di gedung Darwin Walet ala saya. Karena ini gedung kayu, kita tidak mungkin mengaplikasikan kolam untuk membuat sebuah kelembapan dengan menggunakan kolam. Nah, ini kan terlihat, guys, saya menggunakan jerigen bekas minyak goreng yang berukuran 20 liter. Mungkin baru ini buat saudara sekalian pernah melihat kenapa kok untuk pengairan menggunakan jerigen, sementara kan di mana-mana orang main walet menggunakan jeder. Ya, kemarin saya juga menggunakan jeder. Timbul-timbul ada kepikiran bagaimana cara menghabiskan, karena saya kemarin sering terinjak, susah menggeser, kotoran pun juga jatuh ke dalam ember, akhirnya bau. Kelembapan pun berlebihan. Lalu saya menginisiatifkan menggunakan jerigen minyak goreng dengan cara tekniknya begini, Wak. Untuk antisipasi kotoran walet, kita potong terpal. Kita potong terpal untuk menutup ini. Nanti begitu kita membuang kotoran, terpalnya kita jatuhkan ke lantai, kita kikis, lalu kita kembalikan. Untuk penguapan air, kita kasih di samping. Kita bolongkan samping-samping jerigen supaya air bisa menguap. Nah, lalu di saat kita panen, di saat kita membuang kotoran, di saat kita ada kegiatan yang memerlukan tempat berpijak di sekitar itu, kita lebih mudah ketimbang jeder. Kita bisa lebih mudah menggeser di waktu kita ingin berinjak di situ. Jerigen bisa kita geser. Setelah selesai pekerjaan kita, kita kembalikan. Begitu juga di saat kita mengambil kotoran. Nah, habis itu menggunakan jerigen ini, ya guys, dia lebih tidak makan tempat ketimbang kita menggunakan baskom. Dia lebih kecil dan kita menebarkannya pun bisa lebih merata, tidak mengganggu ruang kita. Nah, mungkin tidak perlu lagi kita, atau sekalian aja kita habiskan sampai sekalian lantai 4 bagaimana. Ya, kita lihat kembali ini. Saya naik ke lantai yang terakhir untuk gedung saya yang berukuran 5 kali 8 ala-ala Darwin Walet. Nah, ini dia, guys, itu sekat untuk lantai 4-nya. Untuk bangunan saya 5 kali 8. Karena bangunan ini tidak menggunakan menara seperti saya jelaskan tadi. Separuh daripada bangunan ini saya gunakan untuk roofing room, 2 lantai, 3/4-nya menjadi ruang putar, menjadi menara. Otomatis ruang inapnya tersisa 5 kali 4 meter. Nah, inilah sekat untuk lantai 4 karena dia terlalu ada lihat. Saya kasih sekat seperti ini. Nah, ini dia sarannya ya guys untuk lantai 4. Nah, saya hari ini ada kegiatan mau membuang kotoran. Nah, mungkin ini kenapa ini yang terlihat mungkin cuma sarang-sarang, nggak ada anak yang berdengar, karena ini habis panen kemarin 1,5 bulan yang telah lewat. Sekarang sudah ada mulai pik yang masih merah dengan semua sarang terisi telur. Nah, mungkin sekian dulu untuk jumpa kali ini. Mungkin ada yang bisa diambil dari
ini semua, inilah keadaan pemasangan Twitter ala saya, inilah bentuk-bentuk tarik, pemasangan tarik punya saya di dinding. Nah, jadi untuk sementara ini dulu guys yang saya bagi. Mungkin ada kekurangannya, bisa kasih di kolom komentar. Sama-sama kita saling memperbaiki karena semua orang ada kekurangan dan ada kelebihannya. Selebihnya, saya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Molet Official.